Universitas Siber Asia. Halo, kembali lagi dengan Dita di kelompok 4, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini kita mendapatkan tugas untuk mengerjakan soal Matematika Ekonomi. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Fungsi penawaran suatu perusahaan ditunjukkan oleh perilaku pasar, di mana pada saat harganya 18, produk yang ditawarkan adalah 16. Dan bila harganya naik menjadi 20, maka produk yang ditawarkan adalah 18. Sementara itu, terdapat kecenderungan permintaan di pasar sebagai berikut. Jika harganya 20, produk yang diminta adalah 10. Tetapi bila harganya 18, jumlah yang diminta adalah 12. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari pertama fungsi permintaannya, lalu fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar, serta menggambarkan grafiknya. Oke, kita langsung ke fungsi permintaan. Untuk fungsi permintaan sendiri, rumusnya adalah P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, kita cari dulu P dan juga Q-nya. Nah, di sini kita temukan bahwa P-nya adalah 20, kemudian Q1-nya adalah 10, kemudian P2-nya adalah 18, dan juga Q2-nya adalah 12. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus. P min 20 per 18 min 20 sama dengan Q min 10 per 12 min 10. Maka menjadi P min 20 per min 2 sama dengan Q min 10 per 2. Nah, lalu kemudian kita lakukan perkalian silang sesuai kotak dengan warna yang sama. Maka menjadi 2 dikali P min 20 sama dengan min 2 dikali Q min 10. Maka akan menjadi 2P min 40 sama dengan min 2Q plus 20. Nah, kita akan pindah ruaskan 20 ini ke kiri, maka akan menjadi 2P min 40 min 20 sama dengan min 2Q. Min 40 kita kurangi dengan minus 20 nih. Min 40 min 20 sama dengan min 60. Maka hasilnya adalah 2P min 60 sama dengan min 2Q. Untuk mencari QD, maka 2P min 60 kita dibagi 2. Kita bagi 2. Sorry, maksudnya min 2 di sini. Karena nilai Q-nya adalah minus. Maka Q demand adalah min P plus 30. Hasil dari 2P min 60 dibagi dengan min 2. Lalu kita masuk ke dalam grafiknya, di mana P-nya adalah 20 dan juga 18. Lalu Q-nya adalah 10 dan 12. Ketika P 20, maka kuantiti yang diminta adalah 10. Nah, maka titiknya ada di sini, dengan 20 P dan 10 Q. Lalu ketika P-nya adalah 18, maka kuantitinya adalah 12 yang diminta. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi permintaan. Lalu kita masuk yang kedua di fungsi penawaran. Untuk fungsi penawaran, rumusnya sama dengan fungsi permintaan, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita cari dulu P1, P2, dan juga Q1, Q2 dari soalnya.
bla 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 fungsi penawaran suatu perusahaan ditunjukkan oleh perusahaan. Di mana pada saat harganya 18, produk yang ditawarkan adalah 16. Maka kita mengambil cerita yang di atas ini untuk fungsi penawaran. Berarti P1-nya adalah 18, Q1 16, P2 20, Q2 18. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus. P-18 per 20 minus 18 sama dengan Q-16 per 18 minus 16. Hasilnya adalah 20 min 18, P-18 per 2 sama dengan Q-16 per 2. Kita lakukan cara yang sama, yaitu perkalian silang. Maka 2 dikali P min 18 sama dengan 2 dikali Q min 16. 2 dikali Q sama dengan min 2Q, 2 dikali min 16 sama dengan min 32. Lalu 2 dikali P sama dengan 2P, 2 dikali min 18 sama dengan min 36. Lalu kita pindah ruaskan minus 32 ke sebelah kanan, min pindah ruas menjadi plus. Maka menjadi 2Q sama dengan 2P min 36 ditambah 32. 36 min 36 plus 32 sama dengan min 4. Maka di sini 2Q sama dengan 2P min 4. Untuk mencari key supply, maka 2P min 4 kita bagi 2. Karena nilai Q-nya adalah 2 di sini. Maka key supply-nya adalah P min 2. Lalu kita masuk ke grafik, di mana P dari penawarannya adalah 18 dan juga 20 di sini. 18 dan 20. Kemudian kuantitinya adalah 16 dan 18. Ketika harganya itu adalah 18, produk yang ditawarkan adalah 16. Kemudian ketika price-nya itu naik menjadi 20, maka unit yang ditawarkan menjadi 18. Maka dititik di sini. Lalu yang C adalah keseimbangan pasarnya. Untuk rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, di mana QD-nya tadi adalah min P plus 30, kemudian QS-nya P min 2. Maka min P plus 30 sama dengan P min 2. Kita memindahkan min 2 ke sebelah kiri, minus pindah ruas menjadi plus, 30 plus 2 sama dengan minus P pindah ke kanan, P plus P. 30 plus 2 sama dengan 32, P plus P sama dengan 2P. PE sama dengan 32 dibagi 2. PE menjadi 16 dari 32 dibagi 2 ini. Lalu kita masukkan ke salah satu fungsinya, terserah sih mau pakai yang QD atau QS. Di sini kita pakai yang QS, yaitu P min 2. Q sama dengan P min 2, P-nya adalah 16, berarti Q sama dengan 16 min 2. QE adalah 14. Maka PE-nya 16, kemudian QE-nya menjadi 14. Lalu kita masuk ke grafik keseimbangan pasarnya, di mana PE-nya 16, QE-nya ada di 14. Nah, ini merupakan titik keseimbangan dari dua fungsi tersebut.
Oke, next kita langsung ke soal nomor 2. Soalnya adalah bila persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran masing-masing adalah QD sama dengan 140 min 20P dan QS sama dengan min 40 plus 20P, dan kedua fungsi tersebut merupakan fungsi permintaan dan penawaran terhadap X. Maka tingkat harga dan kuantitas keseimbangan dan gambar grafiknya. Kita akan mencari tingkat harga dan kuantitasnya. Juga kita diperintahkan untuk menggambarkan grafik. Oke, untuk titik kurva permintaan, QD sama dengan 140 min 20P. Maka apabila QD sama dengan 0, maka menjadi 0 sama dengan 140 min 20P. Karena QD-nya diganti dengan 0. 20P dipindah ruaskan ke kiri menjadi 20P. 0 pindah ke kanan. 140 dikurangi 0, tetap 140. Maka menjadi 20P sama dengan 140. PD 140 dibagi 20 sama dengan 7. PD sama dengan 7, kita tulis 0,7. Kemudian kita mencari QD-nya. Apabila PD-nya adalah 0, maka QD sama dengan 140 min 20. P diganti 0 dikali 0. Maka QD adalah 140. Maka di sini menjadi titik 140,0. Itu untuk kurva permintaan. Lalu di kurva penawaran, QS sama dengan min 40 ditambah 20P. Maka apabila QS sama dengan 0, QS diganti menjadi 0 sama dengan 0 sama dengan 104. 0 sama dengan min 40 ditambah 20P. Kita pindah ruaskan. 20P-nya dipindah ke kiri menjadi minus, 0 dipindah ke kanan menjadi minus juga. Minus 20P sama dengan 40 min 40. Maka PS-nya adalah 2 dari min 40 dibagi 20. Maka di sini ditulis 0,2. Kemudian apabila PS-nya sama dengan 0, maka QS sama dengan min 40 ditambah 20 dikali 0. Maka QS-nya adalah min 40. Maka titiknya adalah min 40,0. Oke, lalu kita masukkan titik-titiknya di dalam grafis, di mana PD-nya adalah 0,7, maka titiknya di sini. Kemudian QD-nya adalah 140. Maka titik QD di sini. Kita hubungkan dengan garis. Kemudian di P supply-nya. P supply-nya adalah 0,2. 0,2. Kemudian Q supply-nya adalah minus 40. Maka di sini. Kita tarik garis panjang. Ini titik S. Nah, maka titik temu antara permintaan dan penawarannya adalah di sini. Dilambangkan dengan E. Oke, itu soal nomor 2. Kita langsung ke soal selanjutnya di soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah menentukan persamaan garis yang melalui titik 0,8 dan 5,0. Untuk mencari persamaan, rumusnya adalah Y min Y1 dibagi X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kita cari dulu X1-nya itu yang mana, Y1 yang mana, X2 yang mana, Y2 yang mana. Di sini X1 adalah
X1 di sini adalah 0. X1 adalah 0. Dan 8 ini adalah Y1. Kemudian X2-nya itu di 5. Dan Y2-nya di 0. Oke, setelah menemukan ini, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Y min Y1, Y1-nya 8, Y min 8 dibagi X min 0. Sama dengan 0 min 8 dibagi 5 min 0. Maka menjadi Y min 8 per X sama dengan min 8 per 5. Kita lakukan perkalian silang. Maka menjadi 5 dikali Y min 8 sama dengan min 8 dikali X. 5 dikali Y sama dengan 5Y. 5 dikali min 8 sama dengan min 40. Lalu min 8X tetap 5Y min 40 sama dengan min 8X. Min 40 itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Min pindah ruas menjadi plus. Maka akan menjadi 5Y sama dengan min 8X plus 40. Untuk mencari Y, maka kita sederhanakan dengan dibagi 5, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Maka menjadi Y sama dengan min 1,6X plus 8. Itu untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kita akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara ekonometrik, lalu matematika murni, dan matematika ekonomi. Untuk pengertian dari matematika murni sendiri adalah ilmu yang mempelajari konsep dasar perhitungan yang bersifat eksak dengan objek abstrak yang meliputi prinsip, konsep, serta operasi yang ada hubungannya dengan suatu bilangan dan penyelesaian dilakukan secara sistematis. Kemudian matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi, seperti permintaan, penawaran, biaya, dan laba. Lalu ekonometrik merupakan perpaduan dari teori ekonomi, matematika, dan statistik yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan ekonomi yang bersifat kuantitatif. Jadi keterkaitan antara ekonometrik, matematika murni, dan matematika ekonomi yaitu mengenai kegunaannya. Matematika ekonomi menerapkan metode matematika dalam penyelesaian berbagai macam permasalahan dalam ekonomi. Untuk menganalisa suatu variabel ekonomi, kita dapat memperhatikannya melalui variabel-variabel lain yang terkait, kemudian kita membuat model matematika yang dapat merepresentasikan hubungan variabel yang kita amati dengan variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi melalui suatu teori yang mendasari hubungan tersebut. Sedangkan ekonometrik sendiri mencakup tentang dua hal tersebut, yang mana ia sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi. Matematika maupun matematika ekonomi digunakan sebagai alat analisa ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel dengan data empiris. Jadi singkatnya ketiganya ini ya berguna untuk ekonomi, terutama di hitung-hitungan. Oke, next. Di last soal. Oke, kita ke soal terakhir, soal nomor 5. Carilah titik potong dan titik puncak, serta gambarkan grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat
plus 8x min 15. Untuk mencari titik potong, kita terlebih dahulu mencari D-nya. Rumus untuk mencari D adalah B kuadrat min 4 dikali AC, di mana B-nya adalah 8, A-nya adalah min 1, kemudian C-nya adalah min 15. Maka kita masukkan 8 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali min 15. 8 kuadrat sama dengan 64 dikurangi 4 dikali AC, AC-nya menjadi 15. Maka 4 kali 15 sama dengan 60. Sini 64 min 60 sama dengan 4. Maka nilai D sama dengan 4. Nah, di sini nilai D lebih besar dari 0. Maka garis yang digambarkan nanti akan memotong sumbu X pada 2 titik. Jadi kita perlu mencari X1 dan juga X2. Nah, untuk mencari X1 dan X2, rumusnya adalah min B plus minus D kuadrat per 2 kali A. Min B berarti min 8 plus minus akar D. Akar D ada D-nya adalah 4, maka akar 4 per 2 dikali min 1. Maka menjadi min 8 plus minus akar 4 adalah 2 per min 2. Nah, kita langsung mencari X1-nya. X1 sama dengan min 8 plus 2 dibagi min 2. Sama dengan min 2 plus 2, min 8 plus 2 sama dengan 6. Per min 2 sama dengan 3. Maka titik X1 adalah 3,0. Kemudian X2-nya min 8, min 6, min 2 per min 2 sama dengan min 10 per 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka untuk titik X2 adalah 5,0. Kemudian kita mencari titik potong antara sumbu Y dengan sumbu Y adalah ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan C. Dari persamaan Y sama dengan min X2 plus 8X min 15, maka Y-nya adalah min 15, karena Y sama dengan C. Oke, setelah kita menemukan X1 dan X2, kemudian titik potongnya, kita akan mencari titik puncaknya. Oke, setelah kita menemukan X1 dan juga X2, serta titik potongnya, kita akan mencari titik puncak. Titik puncak X dan Y-nya. Untuk titik XP adalah min B per 2A. Min B per 2A berarti min 8 per 2 dikali min 1. Min 8 dibagi min 2 sama dengan 4. Kemudian YP adalah D per min 4A. D-nya tadi adalah 4, min 4 dikali A-nya min 1. YP sama dengan 4 dibagi 4. Maka YP-nya adalah 1. Maka titik puncak di sini adalah 4,1. Oke, kita langsung gambarkan di grafis. Dimana X1 adalah 3,0 dengan X2 adalah 5,0. Kemudian titik potongnya ini ada di min 15. Titik potong. Kemudian titik puncaknya di X-nya itu adalah 4. Maka di sini. Dan Y-nya, YP-nya itu ada di 1. Maka ada di sini. Oke, kita hubungkan antara
titik potong, X1, X2, dan juga titik puncaknya. Oke, finish. Oke, demikian pembahasan soal dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maafkan. Merci et au revoir. Universitas Siber Asia.